Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini Gus Lugen Sunarto akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan persiapan penilaian tengah semester besok. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan apa yang harus kalian pelajari. Ada beberapa hal, diantaranya adalah bagaimana kalian harus membedakan antara ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nanti kalian akan saya suguhi sebuah paragraf, kemudian dengan teori yang sudah Anda dapatkan, nanti kalian saya tanya, mana ide pokoknya? Mana kalimat utamanya, gitu. Ingat bahwa ide pokok disebut juga gagasan pokok atau disebut juga gagasan utama, atau juga ada istilah lain pokok pikiran, paragraf. Jadi itu sebutan-sebutan dari gagasan pokok atau ide pokok. Sementara kalian harus ingat kalimat utama ini di tingkat SMP kebanyakan letaknya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dari kalimat utama itu muncullah ide pokok. Dengan kata lain, ide pokok itu menghuni kalimat utama. Jadi, kalimat utama itu rumahnya, ide pokok itu penghuninya, gitu aja. Singkatnya begitu. Kemudian juga kalian harus mempelajari ulang tentang bagaimana teks tanggapan. Jadi tanggapan itu bisa berupa kritikan, bisa berupa pujian, bisa berupa sanggahan. Nah, ketiga hal ini kalian harus bisa membedakan mana yang pujian, mana yang sanggahan, mana yang mengkritik atau kritikan. Ini harus cermat. Oke. Selanjutnya kalian juga akan saya beri soal tentang menganalisis cerpen. Cerita pendek atau cerita inspiratif. Cerita sebuah pengalaman seseorang yang menginspirasi kita. Nah, di sana kalian harus bisa mencari tema dari cerita tersebut atau penggalan cerita tersebut. Bagaimana cara mencari tema? Ya seperti halnya mencari ide pokok. Kita bertanya, siapa yang dibahas dalam cerita itu? Bagaimana dia? Gitu. Nah, dan seterusnya. Itu Anda cermati. Kemudian untuk menentukan watak juga begitu. Wataknya bisa disampaikan oleh pengarang langsung. Jadi pengarang menyebutkan, oh si A ini wataknya jahat dan sebagainya. Itu pengarang langsung menceritakan. Tapi kalau pengarang tidak langsung menceritakan, bisa saja dialognya pelaku tersebut. Dia berdialog kepada seseorang tentang dirinya. Oh ternyata wataknya bisa kita simpulkan. Kalau di situ tidak muncul juga bisa saja untuk menentukan watak itu bisa melalui dialog pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Ya, dialog tokohnya, tokoh lain. Atau mungkin juga bisa tingkah lakunya tokoh yang bersangkutan. Tergantung nanti paragrafnya bagaimana. Itu aja. Dan yang terakhir akan saya suguhkan hal yang berkaitan dengan soal-soal teks pidato. Saya ingatkan bahwa teks pidato ada 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan, bagian kedua adalah bagian isi, dan bagian yang ketiga adalah penutup. Masing-masing 3 bagian ini ada bagian-bagian lain lagi. Jadi, kalau pendahuluan bisa dimulai dari salam, sapaan, lalu kata-kata pembuka. Lalu bagian isi adalah hal-hal yang menyebutkan terkait dengan pembahasan apa yang dibicarakan dalam pidato itu. Nah, kemudian
inti dari pidato itu atau cara menyimpulkan isi pidato, ya cukup kalian melihat isinya. Kita bertanya dengan pertanyaan apa yang dibahas, bagaimana hal itu, gitu aja cukup. Nanti akan muncul kata-kata kunci sebagai jawaban untuk menunjukkan isi pidato. Nah, sekali lagi cermati ide pokok dan kalimat utama, lalu isi dari pidato. Berikut juga tentang cerita inspiratif. Untuk lebih jelasnya silakan melihat ulang paparan saya tentang ketiga hal tersebut. Teks tanggapan, kemudian cerita inspiratif, dan pidato. Hari ini saya barusan memunculkan dua YouTube tentang membedakan ide pokok dengan kalimat utama. Satu YouTube ini Anda paham, pasti Anda bisa menjawab lebih dari 3 pertanyaan. Oke, saya yakin. Oke, terima kasih. Silakan Anda lihat di YouTube saya. Silakan ditonton. Setelah itu, monggo kalau yang sempat like, subscribe, silakan. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan hari ini untuk persiapan ulangan bahasa Indonesia besok. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.